Dihina mertua di depan keluarga besar. Semua orang kaget saat lihat mobil mewah menjemputku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Nadia menatap sosoknya sendiri pada cermin kecil yang menggantung di dinding kamar kos sempit berukuran 3x4 meter. Cermin itu sudah retak halus di sudutnya dan buram di tepian. Namun masih cukup jelas untuk memperlihatkan seragam perawat yang kini tampak memudar warnanya, tak lagi putih bersih seperti dulu, melainkan keabu-abuan akibat terlalu sering digosok tanpa pelembut pakaian. Bagian kerah sebelah kanan sedikit robek, namun ia tetap menyetrikanya dengan saksama. Di tangannya yang kurus, ia menggenggam sebuah kotak mungil berbalut kertas kado bergambar mawar merah. Isinya tak mewah, hanya syal rajut hangat yang dibeli dari sisa uang tambahan setelah merawat pasien beberapa hari lalu. Tapi bungkusnya rapi, dan kartu ucapan di dalamnya ditulis dengan tangan sendiri, penuh ketulusan dan doa sederhana. Ia perlahan duduk di pinggir ranjang, mengelap keringat yang masih mengendap di pelipisnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari rasa letih setelah menghabiskan hari untuk merawat 2 pasien lansia. Salah satu dari mereka baru saja keluar dari ruang perawatan intensif, membutuhkan bantuan setiap 2 jam, dari memapah hingga mengganti pakaiannya. Meski kelelahan melekat di setiap sendi, sorot mata Nadia tetap teduh. Senyum tipis tak lepas dari wajahnya. Ia tahu, tak akan ada sambutan hangat di rumah suaminya nanti. Sejak awal, ibu mertuanya enggan menerima kehadirannya. Baginya, Nadia hanyalah perempuan biasa yang dianggap tak sepadan dengan keluarga terpandang seperti milik Bayu. Yang penting aku datang dengan niat yang tulus, gumam Nadia lirih, nyaris tertelan bunyi kipas angin tua yang terus mengerang pelan di langit-langit kamar. Ia pun bangkit berdiri, merapikan jilbab krem polos yang telah menemaninya sejak masa kuliah keperawatan. Tak ada polesan wajah mencolok, hanya sapuan bedak tipis untuk menyamarkan lingkar gelap di bawah matanya. Wajahnya tetap teduh dan bersahaja, dengan pancaran mata yang lembut dan penuh kejujuran. Di luar kamar, senja mulai menyapa bumi. Langit berubah jingga, mewarnai jalanan dan atap rumah dengan semburat cahaya hangat. Motor tuanya sudah menunggu di teras. Helm tergantung di ujung spion, dan tas selempang tersampir di bahunya. Nadia mendongak sejenak menatap langit, menghela napas panjang. Mudah-mudahan malam ini berjalan lebih baik dari yang kupikirkan, bisiknya pelan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar, tanpa tahu bahwa malam itu akan membawa sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Begitu kaki Nadia melintasi halaman rumah besar itu, dadanya langsung terasa sesak oleh perasaan asing yang sulit dijelaskan. Gerbang otomatis terbuka perlahan, menyingkap bangunan megah bergaya klasik Eropa, dengan lampu gantung kristal yang menyala redup di balik jendela-jendela tinggi. Nadia berjalan pelan, ragu-ragu menaiki anak tangga marmer yang mengilap seperti belum pernah tersentuh debu. Saat seorang asisten rumah tangga membukakan pintu utama, aroma parfum eksklusif langsung menusuk hidungnya, bercampur dengan wangi makanan mahal yang sudah tertata sempurna di atas meja makan. Tapi tak ada kehangatan yang menyambut. Tidak ada pelukan. Hanya hawa dingin dan tatapan penuh jarak dari penghuni rumah. Di dalam ruangan, para undangan telah berkumpul dalam balutan gaun mahal dan jas rapi. Suara tawa dan percakapan memenuhi udara, membahas topik-topik yang jauh dari dunia Nadia. Bisnis properti, saham luar negeri, hingga jadwal liburan ke Swiss. Beberapa pasang mata sempat melirik ke arahnya. Sekilas, lalu berpaling seolah ia hanya bayangan samar. Ia berdiri terpaku di sudut ruangan, menggenggam erat kado kecil yang dibawanya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha tetap tegak, menenangkan jantungnya yang berdegup keras. Ia tahu, tidak ada ruang untuk kelemahan malam ini. Suara langkah pelan terdengar dari tangga atas. Seorang wanita parubaya berjalan anggun menuruni anak tangga, mengenakan gaun satin ungu dan kalung mutiara yang memantulkan cahaya lampu. Ia tersenyum ramah kepada para tamu yang menyapanya, tapi begitu pandangannya bertemu dengan mata Nadia, senyum itu hilang seketika. Hanya jeda sekejap, lalu ia melangkah mendekat dengan tatapan tajam dan raut wajah penuh penghakiman. Sorot matanya mengamati dari kepala hingga kaki, menyiratkan ketidaksukaan yang tak ditutupi.
Aku sudah berkali-kali bilang ke Bayu. Suaranya lirih tapi cukup nyaring untuk membuat sebagian orang terdiam. Kalau cari pasangan hidup itu jangan asal. Harus yang tahu tempat. Yang ngerti diri. Masak datang ke acara keluarga besar masih pakai baju rumah sakit? Mau nularin penyakit? Beberapa tawa tertahan terdengar di ujung ruangan, namun cepat mereda menjadi keheningan canggung. Sebagian tamu memalingkan muka, yang lain memilih menunduk, seolah berharap tak perlu ikut campur. Nadia tetap berdiri diam, matanya mulai memanas meski ia berusaha sekuat tenaga untuk tak berkaca. Ia tahu, ia punya alasan untuk marah. Tapi lebih dari itu, ada rasa perih yang perlahan menggerogoti harga dirinya. Tak ada tanda-tanda kehadiran Bayu, suaminya, yang katanya sudah lebih dulu tiba. Nadia menoleh perlahan, mencari satu wajah yang bisa memberinya sedikit rasa nyaman. Namun yang ia temukan justru sepasang mata lain, menatap dengan ejekan yang tak disembunyikan. Nadia menunduk perlahan, mencoba menyembunyikan rona panas yang mulai menjalari wajahnya. Bukan karena amarah, tapi karena perih yang terasa seperti disayat dari dalam, pelan, tapi pasti. Ia sadar betul dirinya bukan bagian dari keluarga terpandang. Ia tahu pakaiannya jauh dari kesan mewah, dan kado sederhana yang dibawanya tak sebanding dengan deretan bingkisan mahal berisi emas dan parfum impor yang memenuhi meja tamu. Tapi ia datang dengan tulus. Tidak ada niat buruk. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan isak yang mengendap di tenggorokan. Tangannya masih memegang erat kotak kecil berbungkus kertas polos dengan pita merah muda yang sedikit kusut, penuh harap tapi tanpa kemegahan. Niat baik itu cukup. Nadia, kamu datang dengan hati yang tulus. Bisik batinnya mencoba menenangkan gelombang rasa sesak yang semakin tinggi. Di seberang ruangan, Bayu berdiri seperti patung, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, tak bergerak, seolah menjadi penonton dalam cerita yang seharusnya ia bela. Tatapannya singgah sebentar pada Nadia, lalu berpindah ke ibunya, sebelum akhirnya jatuh pada gelas anggur yang nyaris tak tersentuh di genggamannya. Tidak ada kata, tidak ada langkah, hanya tarikan napas panjang yang menggambarkan keraguan. Nadia memandangnya sejenak, berharap ada keberanian yang muncul dari pria yang dulu pernah berjanji akan berdiri untuknya saat dunia tak berpihak. Aku nggak datang bawa perhiasan, kata Nadia lirih, nyaris hanya setengah suara, tapi cukup membuat telinga yang terdekat mendengarnya. Aku datang bawa doa. Doa dari hati seorang menantu, untuk ibunya. Suasana langsung membeku. Musik latar dari speaker yang sebelumnya mengalun pelan mendadak seperti kehilangan nadanya. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. Sebuah tawa sinis pecah dari bibir sang ibu mertua. Tawa pendek yang menggema seperti ejekan, membuat beberapa tamu kembali memalingkan wajah. Doa? Sang ibu menatapnya tajam, melangkah maju satu langkah. Doa nggak bisa beli properti. Nggak bisa bikin nama keluarga naik kelas. Kamu pikir saya senang bilang ke teman-teman, menantu saya datang bawa doa, bukan berlian? Kalimat itu seperti serpihan kaca, tidak langsung melukai, tapi meninggalkan goresan dalam yang menyakitkan. Wajah Nadia mendadak kaku, matanya mulai berkaca-kaca, namun tak satu pun tetes jatuh. Ia menahannya, memaksa untuk tetap kuat. Ia tahu, banyak pasang mata menunggu dirinya goyah. Di sekeliling, sebagian tamu mulai menunjukkan ekspresi iba, ada yang menunduk dalam diam, tak kuasa mendengar kata-kata yang menusuk itu. Tapi yang lainnya pura-pura sibuk menatap layar ponsel atau jam tangan, seolah berharap semuanya cepat selesai. Namun Nadia masih berdiri, dan luka di dalam dirinya belum juga menutup. Nadia masih terpaku di sudut ruangan, ketika seorang anak perempuan berlari menghampirinya dengan langkah ringan dan wajah berseri. Rambutnya dicepol dua dengan pita merah di kanan kiri, bergerak lucu mengikuti langkahnya. Tanpa ragu, gadis kecil itu memeluk pinggang Nadia erat-erat. Pelukan mungil namun hangat. Tak lama kemudian, dua anak lainnya menyusul. Seorang bocah laki-laki memegang balon berwarna hijau, dan di sebelahnya seorang gadis kecil menggandeng boneka lusuh. Ketiganya tersenyum tanpa beban, tak menyadari bahwa wanita yang mereka peluk sedang menahan runtuhnya air mata dengan segenap tenaga. Tante Nadia yang jagain nenekku ya? Tanya anak perempuan itu dengan mata bulat berkilau. Nenek sering bilang, Tante Nadia paling sabar. Katanya tante suka nyanyiin lagu biar nenek bisa tidur. Senyum tipis muncul di wajah Nadia. Bibirnya sedikit gemetar,
dan matanya mulai berkaca, bukan karena terluka, tapi karena rasa haru yang mendesak kuat dari dalam dadanya. Perlahan ia berjongkok, menatap anak itu dengan lembut, lalu menyentuh pipinya yang halus. "Iya, Tante temani nenekmu waktu beliau sakit. Senang sekali dengar kamu masih ingat cerita nenek ya." Anak itu mengangguk penuh semangat, lalu memeluk Nadia sekali lagi dengan hangat yang jujur. Beberapa tamu memperhatikan momen itu, sebagian tersenyum simpul, seolah menyaksikan sisi yang berbeda dari wanita yang barusan menjadi sasaran sindiran tajam. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Seperti enggan membiarkan Nadia menikmati sejenak kehangatan, suara nyaring sang ibu mertua kembali menyambar udara. "Itulah kerjaan dia," gumamnya sinis. "Ngurus orang sekarat. Pantas aja bajunya selalu kumal, wajahnya lelah terus. Ya, cocoklah." Ucapan itu seperti tombak yang dilempar perlahan namun tepat sasaran, menyakitkan dan mempermalukan. Anak-anak mulai merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka menarik lengan temannya dan berbisik pelan, "Kita cari mama, yuk." Mereka lalu melangkah pergi, meninggalkan Nadia yang kembali berdiri kaku. Ia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan degup jantungnya yang mendadak tak beraturan. Ingin rasanya meninggalkan tempat itu, tapi ia tahu, ia harus bertahan. Setidaknya sampai semua ini benar-benar berakhir. Bayu akhirnya bergerak. Langkahnya lambat namun pasti mendekati Nadia. Raut wajahnya menunjukkan kegundahan yang selama ini ia pendam. Ia membuka mulut, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum satu kata pun terucap, suara klakson mobil dari luar mendadak menggema. Bunyi klakson itu panjang, nyaring, dan terdengar elegan. Semua kepala spontan menoleh ke arah jendela besar, mencari tahu siapa yang datang. Dan belum ada yang tahu, kejutan macam apa yang sebentar lagi akan menghantam suasana. Klakson yang baru saja terdengar belum benar-benar hilang dari telinga, ketika sebuah mobil hitam mewah perlahan merayap masuk ke pelataran rumah. Obrolan para tamu seketika mereda, berubah jadi bisik-bisik penasaran. Beberapa orang bahkan refleks bergerak mendekat ke jendela. Kilau logo di kap depan tak menyisakan ruang untuk salah tebak. Itu Mercedes keluaran terbaru, dengan plat nomor istimewa yang menandakan status istimewa pemiliknya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan seragam sopir rapi turun dengan cekatan, langsung membukakan pintu belakang dengan sikap penuh takzim, gerak-geriknya efisien, nyaris tanpa suara, terlatih melayani kalangan atas. Seluruh perhatian kini tertuju pada sosok yang turun dari mobil. Seorang perempuan muda dengan penampilan menawan melangkah keluar. Ia mengenakan setelan biru tua bergaya profesional, rambutnya tersanggul rapi, dan langkahnya mantap dalam sepatu hak tinggi yang menjejak tanah dengan denting halus namun penuh wibawa. Tanpa ragu, ia berjalan menuju pintu rumah dengan ketenangan yang menunjukkan bahwa ia tahu persis arah tujuannya. Begitu pintu terbuka dan ia masuk, suasana langsung terbungkam. Ia menyusuri ruangan dengan tatapan lembut namun percaya diri, melewati kerumunan tamu yang kini hanya bisa terpaku menatapnya. Langkahnya tak berhenti sampai tiba tepat di hadapan Nadia. Senyum ramah menghiasi wajahnya, dan tanpa basa-basi ia menyerahkan buket mawar putih yang harum menguar ke udara. "Ibu Nadia," ucapnya hangat, suaranya jernih dan sopan, "kami datang untuk menjemput Anda. Direktur kami sudah menunggu di ballroom untuk acara penghargaan malam ini. Jadwal Anda sudah dikonfirmasi sejak siang tadi." Nadia terdiam membeku. Tangannya terulur untuk menerima bunga, meski masih bergetar halus. Ia tampak tak percaya, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Kerumunan tamu mulai saling melirik, bisik-bisik kembali terdengar, dan beberapa mata menyapu wajah ibu mertua yang tampak terguncang dan terdiam di tempat. Wanita anggun itu melanjutkan dengan suara lembut, namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Kami merasa sangat beruntung bisa mewakili rumah sakit dan komunitas lansia dalam momen istimewa ini. Dedikasi ibu selama ini telah menyentuh begitu banyak jiwa. Malam ini, kami ingin dunia mengenal siapa Nadia sebenarnya." Pipi Nadia mulai merona. Bukan karena malu, tapi karena perasaan hangat yang memenuhi dadanya hingga nyaris meluap. Ia menggenggam bunga itu lebih erat, menatap si wanita dengan penuh rasa syukur, lalu melirik ke arah Bayu dan ibu mertuanya. Wajah Bayu membeku dalam keterkejutan yang campur aduk, antara bangga, kagum, dan rasa bersalah yang perlahan merayap. Sementara ibu mertuanya hanya mampu berdiri terpaku,
wajahnya kehilangan rona seperti kertas yang dilupakan. Para tamu kini berdiri tegak, tak ada lagi yang menyembunyikan tawa sinis. Keheningan yang tercipta bukan lagi karena canggung, melainkan kekaguman yang mulai tumbuh dari kejutan barusan. Semua mata tertuju pada Nadia, tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan kekaguman tulus. Seolah baru saat itu mereka benar-benar melihat siapa sosok di hadapan mereka. Dan ketika semua masih diliputi pertanyaan yang belum terjawab, wanita elegan itu dengan anggun mengulurkan tangan, mengajak Nadia keluar, meninggalkan ruangan yang kini terasa sempit dan sesak oleh rasa malu yang tak bisa disembunyikan lagi. Suasana berubah seketika, seolah seluruh ruangan ditarik dalam hening yang mendadak. Para tamu yang semula hanya mengamati dari kejauhan kini berdiri membisu, tubuh mereka tegang, tatapan membeku dalam kebingungan. Wajah-wajah yang tadi penuh komentar tak bersuara, perlahan diselimuti rasa malu dan kaget. Sebagian berbisik nyaris tak terdengar, sisanya terpaku seperti patung, mencoba menyusun kembali logika atas apa yang baru saja mereka dengar. Sang ibu mertua, yang biasanya tangkas berbicara dan selalu punya celah untuk mengendalikan situasi, kini tak menemukan satupun kata untuk diucapkan. Wajahnya berubah pucat, lalu perlahan memerah. Bibirnya sempat terbuka, seolah hendak berkata, namun suara tak kunjung keluar. Ia menoleh cepat ke arah Bayu, berharap mendapatkan dukungan atau penjelasan. Tapi lelaki itu hanya menunduk dalam diam, tak sanggup mengatakan apapun, bahkan untuk dirinya sendiri. "Penghargaan apa?" tanyanya akhirnya, dengan suara yang dipaksakan terdengar tegas, namun tak sanggup menyembunyikan nada gemetar di ujungnya. Kekuatannya meredup di tengah kalimat, membuatnya terdengar lebih rapuh daripada yang ia sadari. Wanita elegan yang datang dari mobil itu tidak sedikit pun goyah. Ia tetap tenang, senyum sopan masih tergambar di wajahnya, dan ketika ia bicara, suaranya pelan namun tajam, menyusup masuk ke dalam hati semua yang mendengar. Ibu Nadia malam ini akan menerima penghargaan sebagai Perawat Inspiratif Nasional dari Yayasan Ibunda Sehat. Selain dikenal karena kepeduliannya terhadap lansia, beliau juga merupakan pemegang saham terbesar di rumah sakit kami. Selama bertahun-tahun, beliau telah merawat lebih dari 60 orang lansia dari berbagai latar belakang, termasuk seorang direksi kami yang sempat koma selama 2 tahun. Berkat dedikasi dan ketulusan Ibu Nadia, beliau kini telah pulih sepenuhnya dan kembali memimpin perusahaan kami. Penjelasan itu meluncur tenang, tanpa nada pamer, tapi justru karena itulah setiap katanya terasa begitu menohok. Tak ada yang bersuara. Musik berhenti entah sejak kapan. Bahkan detik dari jam dinding kini terdengar lebih lantang dibanding napas siapapun di ruangan itu. Nadia berdiri di tengah ruangan dengan tubuh tegak, memeluk buket bunganya, wajahnya teduh meski dadanya penuh gejolak. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Diamnya bukan karena lemah, melainkan karena mantap. Di sekelilingnya, suasana perlahan berubah. Sorot mata yang dulu menilainya sebelah mata kini beralih jadi tatapan takjub dan bingung. Dan dari sudut ruangan, sang ibu mertua yang selama ini merasa paling berkuasa, mulai merasakan pahitnya kehilangan kendali. Hari ini, ia bukan pusat perhatian lagi, dan ia tahu, kekuatan yang dulu ia banggakan perlahan terkikis oleh satu kebenaran yang tak bisa disangkal. Dunia ternyata bisa berputar dalam satu langkah saja. Nadia berdiri tegap di tengah ruangan yang masih diselimuti kesunyian. Tatapannya lurus mengarah pada sosok ibu mertua yang duduk kaku, di atas sofa panjang berbalut bludru merah tua. Bukan sorot amarah, bukan pula tatapan penuh harap, melainkan pandangan yang tenang, dalam, dan menyimpan rasa perih yang telah ia pendam terlalu lama. Buket bunga masih ia dekap di dada, dan perlahan ia melangkah maju. Tubuhnya bergerak mantap meski lutut sempat terasa gemetar oleh emosi yang sulit dijelaskan. "Aku memang jarang cerita soal siapa yang pernah aku rawat," ucap Nadia, suaranya pelan namun menyayat, jelas terdengar di antara diam yang mencekam. "Karena mereka bukan untuk dibanggakan di depan orang banyak. Mereka manusia. Mereka aku jaga seperti aku menjaga keluargaku sendiri." Sang ibu mertua mencoba menatap balik, tapi matanya cepat beralih ke tempat lain. Tangan kirinya bergerak gugup, mengusap leher, dan jari-jarinya yang lain mengetuk-ngetuk lutut tanpa pola, seolah ingin keluar dari situasi yang membuatnya terpojok. Bayu, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bergerak mendekat. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Kini penuh dengan penyesalan,
keheranan, dan kesadaran yang terlambat. Ia menggenggam tangan Nadia, kuat, seakan baru menyadari siapa perempuan yang selama ini ia panggil istri. Suaranya lirih ketika berbisik, "Aku benar-benar nggak tahu, Nat." Nadia menoleh dan memberinya senyum tipis. Senyum yang sudah lama terkubur di balik rutinitas dan diam yang melelahkan. "Kamu nggak harus tahu semuanya," jawabnya lembut. "Aku cuma ingin kamu bisa bangga. Bukan karena nama aku jadi sorotan, tapi karena aku tetap berdiri meskipun sering dianggap tidak ada." Bayu menunduk, lalu mengecup punggung tangan Nadia perlahan. Ciuman itu bukan basa-basi, tapi penuh rasa bersalah yang tak bisa disangkal. Dari arah meja saji, terdengar suara isakan tertahan. Seseorang dengan cepat mengulurkan tisu, dan suasana di ruangan pun mulai bergeser, dari dingin yang menekan menjadi kehangatan yang menyentuh hati. Namun sorot mata Nadia tetap tak lepas dari ibu mertuanya. Bukan untuk menyudutkan, bukan pula mengharap permintaan maaf. Tapi karena ada luka lama yang ingin ia akhiri malam itu juga, agar tak lagi membayangi hari-hari mendatang. Dan sebelum ada yang sempat berkata apapun, Nadia menarik napas panjang. Napas yang terasa seperti penanda akan datangnya kejutan lain yang belum siapapun duga. Ibu mertua hanya bisa terdiam. Tubuhnya nyaris tak bergerak seperti patung yang kehilangan daya. Wajahnya memerah, bukan karena amarah seperti biasanya, tapi karena rasa malu yang menyengat dalam. Tatapannya kosong, kehilangan ketegasan yang dulu selalu menyala. Ia berusaha duduk tegak, namun dada terasa penuh sesak. Mulutnya sempat terbuka, namun tak satu pun kata sanggup meluncur keluar. Di sekelilingnya, para tamu perlahan mulai bergerak mendekati Nadia. Orang-orang yang semula hanya melempar pandang sinis, kini gantian menjabat tangan, memeluk, dan menyampaikan ucapan tulus dengan mata berkaca. "Terima kasih, sudah merawat ayah saya dengan sepenuh hati," bisik seorang pria berambut putih sambil menggenggam tangan Nadia erat-erat. Di belakangnya, seorang perempuan muda mengusap air mata, lalu berkata pelan, "Ibu saya sering menyebut nama Mbak Nadia di setiap doanya." Nadia hanya mengangguk perlahan, menyambut pelukan dan sapaan dengan senyum tenang yang sederhana, tapi menyimpan dalamnya rasa bahagia yang nyaris asing baginya. Matanya sedikit berair, tapi ia tetap berdiri dengan kepala tegak. Wanita dari yayasan yang sebelumnya datang kini kembali mendekat. Ia mengangguk sopan, lalu memberi isyarat halus agar Nadia bersiap. Di luar, seorang sopir sudah menunggu dengan pintu mobil hitam terbuka lebar. "Bu Nadia, kita harus berangkat. Sesi penghargaan akan dimulai sebentar lagi," ujarnya lembut. Nadia mengangguk dan mulai melangkah menuju pintu, tapi langkahnya terhenti seketika saat suara lirih menyusul dari arah belakang. Suara yang selama ini hanya ia kenal dalam bentuk teguran dingin dan perintah keras, kini terdengar genting, hampir tak terdengar. "Nadia, tunggu." Nadia tetap membelakangi ruangan, berdiri diam di ambang pintu, menggenggam erat buket bunga yang mulai layu karena terlalu banyak pelukan hangat. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih bulat, lebih jujur. "Maaf." Semua mata kini mengarah pada sosok wanita tua yang duduk di sofa, menunduk dalam, tangan gemetar menyeka air mata yang perlahan jatuh. Tak ada lagi suara tinggi, tak ada lagi kalimat meremehkan. Hanya satu kata yang selama ini begitu sulit keluar dari mulut yang dipenuhi gengsi dan harga diri. Nadia menarik napas panjang. Di dadanya, perasaan bercampur, antara luka yang belum sembuh, keharuan yang tak terbendung, dan kelegaan samar yang menyusup perlahan. Ia menoleh sekilas, menatap ibu mertuanya dengan mata yang menyampaikan lebih dari sekadar balasan. Ia tak bicara apa-apa. Tatapannya cukup. Kemudian ia melangkah keluar dengan langkah tenang, menuju mobil hitam yang menunggunya dengan pintu terbuka, dan sopir yang berdiri hormat di sampingnya. Suara mesin yang menyala pelan, membelah keheningan halaman rumah. Dari balik kaca mobil yang bening, Nadia sempat menoleh ke arah jendela rumah. Di balik tirai tipis, tampak wajah ibu mertuanya mengintip dalam diam, mata sayu, penuh penyesalan, baru kali itu benar-benar memahami siapa yang selama ini ia anggap remeh. Nadia bersandar tenang di kursi belakang mobil, membiarkan tubuhnya larut dalam kenyamanan jok kulit yang lembut membungkus lelah. Untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa menghela napas panjang tanpa beban menghimpit dadanya. Di balik jendela berembun tipis, rumah megah itu tampak semakin jauh,
seperti halaman terakhir dari sebuah kisah panjang yang akhirnya ditutup dengan tenang. Langit senja menumpahkan semburat oranye keemasan, menyentuh genteng-genteng dan pucuk pepohonan dengan cahaya yang terasa hangat dan menghibur. Dalam bayangan samar di kaca, Nadia melihat dirinya sendiri, seorang perempuan yang matanya bengkak, tapi hatinya tak lagi hancur. Butir-butir air mata turun pelan, tanpa suara, membasahi pangkuannya satu demi satu. Tapi kali ini, bukan karena luka, bukan karena direndahkan, melainkan karena kelegaan yang perlahan menggantikan pedih, dan kedamaian yang akhirnya datang setelah penantian yang panjang. Sopir yang mengemudi dengan hati-hati di jalan utama, sempat melirik lewat kaca spion tengah. Ia memperhatikan wajah Nadia yang masih diam-diam menangis, lalu berkata dengan suara rendah dan tulus, "Selamat ya, Bu Nadia. Direktur kami sering cerita soal ibu. Katanya, perempuan seperti Bu Nadia itu layak ada di tempat terhormat. Bukan karena jabatan, tapi karena hatinya nggak pernah berubah, meski berkali-kali diinjak." Nadia tersenyum kecil. Ia menatap ke spion, matanya bertemu dengan pandangan sopir itu, lalu mengangguk pelan. "Saya cuma ingin tetap jadi orang baik, yang gak nyakitin siapa-siapa," ujarnya lirih, hampir tak terdengar. Kemudian pandangannya kembali keluar, memandangi langit yang mulai gelap, ditemani kilau keemasan terakhir yang seolah mengisyaratkan bahwa hari yang panjang ini juga akan segera selesai. Mobil terus melaju, melewati jalanan kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam yang menyala satu persatu. Di kejauhan, gedung tinggi tempat acara akan digelar mulai tampak, dengan spanduk besar yang tergantung rapi bertuliskan, "Anugerah Nasional untuk Figur Inspiratif 2025. Tapi dalam hati, Nadia tak merasa menjadi orang luar biasa. Ia hanya merasa cukup. Cukup kuat untuk bertahan di tengah badai, cukup tenang untuk tidak membalas luka, dan cukup utuh untuk mencintai dirinya sendiri. Di pangkuannya, tangan kiri Nadia menggenggam erat buket mawar putih yang ujung-ujung kelopaknya mulai layu, namun aroma lembutnya tetap bertahan. Ia menyentuh lembut bunga itu dengan ujung jari, seakan sedang menyentuh wajah-wajah para lansia yang pernah ia rawat dengan penuh kasih, satu demi satu, dalam hening. Dan saat mobil berhenti perlahan tepat di depan pintu masuk utama, Nadia menarik satu napas panjang, menyisihkan sisa kesedihan dari dadanya, lalu tersenyum. Ia siap melangkah memasuki babak baru, di bawah cahaya terang panggung dan tepuk tangan yang bergema, bukan semata karena penghargaan, tapi sebagai bukti bahwa ketulusan hati dan luka yang disembuhkan sendiri layak mendapatkan tempat yang istimewa. Di bawah sorotan lampu yang lembut dan jejeran bunga putih yang menghiasi panggung, Nadia berdiri tegak dengan gaun biru muda yang sederhana namun elegan. Jemarinya sedikit bergetar saat menerima plakat dari direktur yayasan, tapi binar matanya tak datang dari kilau kamera, melainkan dari cahaya kecil dalam hatinya yang akhirnya berani menyala. Tepuk tangan menggema dari penjuru ruangan, bukan karena kemegahan, tapi karena kehangatan dan rasa hormat yang tulus. Detik demi detik di atas panggung terasa seperti genggaman lembut dari semesta yang selama ini diam, tapi tak pernah lepas dari sisinya. Dengan langkah perlahan, Nadia mendekati mikrofon. Ia menatap puluhan pasang mata di depannya, menghirup napas panjang, lalu bersuara pelan namun penuh makna. "Saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa, tapi karena pasien-pasien saya telah menunjukkan makna kesabaran, kasih tanpa pamrih, dan menerima hidup dengan kepala tegak. Dari merekalah saya belajar bahwa pekerjaan ini bukan soal uang, tapi soal hati yang rela lelah demi membuat hidup orang lain sedikit lebih mudah." Kalimatnya tidak lantang, namun menggema ke segala penjuru, membawa keheningan yang membuat seluruh ruangan seolah membeku dalam rasa haru. Di sudut belakang ruangan, tersembunyi dari lensa kamera dan keramaian, seorang perempuan tua duduk terdiam. Pakaian rapi, rambutnya disanggul rapi seperti biasa, tapi wajahnya basah oleh air mata yang entah kapan mulai jatuh. Wanita itu adalah ibu mertua Nadia. Ia memandang dari kejauhan, tanpa satupun kata, tanpa senyum, hanya dengan tatapan yang perlahan berubah. Tatapan yang menyimpan rasa yang selama ini mungkin ia tahan, penerimaan. Air matanya tak berhenti, bukan semata karena bangga, melainkan karena luka dalam dirinya yang baru sadar bahwa ia mungkin tak pernah benar-benar mengenal siapa Nadia sebenarnya. Ketika acara selesai dan kerumunan mulai memudar, Nadia turun dari panggung. Banyak yang menyalaminya, mengucap selamat, menggenggam tangannya erat. Tapi di antara semua mata yang menatap,
Matanya sempat menangkap pandangan ibu mertuanya. Singkat, cepat, tapi cukup untuk membentuk jeda yang tak pernah ada sebelumnya. Tak ada pelukan, tak ada maaf terucap, tak ada kata yang meluncur dari bibir mereka. Namun sorot mata itu sudah berbeda. Tidak lagi tajam. Ada sesuatu yang pelan-pelan meluruh, seperti pintu yang mulai terbuka meski belum sepenuhnya dikuak. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Sang ibu mertua tetap pendiam, tetap menjaga jarak. Namun kini, ada segelas teh hangat yang muncul di meja saat Nadia pulang kerja. Ada selimut yang sudah tersusun rapi di sudut sofa saat ia tertidur kelelahan. Hal-hal kecil, tapi tak pernah terjadi sebelumnya. Bayu pun mulai berubah. Lebih sering berbicara, lebih sering memperhatikan, seolah ingin mengerti dan bukan lagi sekadar menyuruh. Sementara Nadia, ia tetap berjalan dengan langkahnya sendiri, merawat, memberi kasih, dan bertahan, tanpa mengharapkan apapun kembali. Karena bagi Nadia, cinta dan penghargaan tidak harus datang lewat sorakan atau kata manis. Kadang, mereka hadir dalam senyap, dalam diam yang tak lagi dingin, dalam rasa bersalah yang perlahan berubah jadi rasa menghargai, dalam luka yang perlahan sembuh, bukan oleh kata-kata, tapi oleh sikap yang mulai mendekat tanpa menyakiti. Dan malam itu, saat seluruh lampu aula padam dan suara-suara mulai menghilang, cahaya dalam diri Nadia justru menyala paling terang, sebagai tanda bahwa ini bukan akhir, melainkan sebuah awal yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.